Lalu kita ke bawah ya, ke gradasinya. Di gradasi ini juga mereka menggunakan warna yang Bandung banget, yaitu kuning, hijau, dan biru dongker. Dan ini semacam kayak motif kayak loreng-loreng. Gue nggak bisa bingung ya. Coba menurut kalian apa ini lah? Tapi kalau kata gue semacam kayak loreng-loreng tentara sama macan gitu sih ya. Dan ini tuh simbolnya agar memunculkan semangat fighting kepada para pemain saat di lapangan. Kali ini kita ke lengan. Untuk di lengan mereka bahannya hampir sama, bukan hampir sama sih, emang sama kayak yang di jersey ya. Ini bahannya, dan mereka di sini menggunakan rib ya. Ininya untuk warna kuning hijaunya, dan di belakangnya kalau kalian lihat ya, ini kan rib. Terus ini kan rib nih. Terus di sininya kayak ada bahan polyesternya. Dan ini polyesternya nih stretch banget. Nih, tuh stretch. Dan ini bahan ribnya stretch. Nah, kali ini kita ke kerah ya. Untuk kerahnya mereka menggunakan desain kayak tahun 90-an gitu ya. Dan di kerah ini kalau kalian lihat ininya, yang kerah ininya, ini mereka menggunakan bahan yang sama dengan jersey-nya juga, yaitu bahan polyester, bahan pique. Dan di sininya semacam kayak ada kuning-kuningnya. Nah, ini kuning-kuningnya kalau kalian bisa lihat. Dan ini kuning-kuningnya gampang crack sih. Kalian mungkin harus ekstra hati-hati bagi yang beli ini. Untuk bahannya mereka gampang crack dan benar-benar harus di treatment secara spesial ya, biar gak gampang crack. Untuk di neck tape-nya, mereka menggunakan warna tricolor juga khas Bandung. Dan kalau kalian lihat ini stretchy banget. Stretchy banget. Dan untuk ininya, mereka sama menggunakan bahan yang sama dengan rib, jadi juga stretchy. Nah, kalau kalian lihat ini beda kainnya ya. Ini bahan ribnya, ini kalau dibuka tuh. Nah, ini bahan yang bawahnya. Jadi ini mereka kayak dua bahan yang berbeda. Dan ini menurut gua nyaman karena dari bahan neck tape-nya mereka dipegang enak, dan bahan ini kerahnya juga enak, dan bahan ribnya nggak terlalu ngeganggu ya, karena dalamnya tuh ada kain yang sininya, jadinya nggak terlalu ngeganggu. Nah, kali ini kita ke detail yang kedua, yaitu detail yang mencuri perhatian. Apa itu? Ini. Kalau kalian lihat di lengan samping, kalian bisa lihat ini semacam kayak ada V. Nah, V ini itu menandakan ini tuh V-nya ada 10 ya. V itu artinya victory, dan 10 itu artinya 10 tahun atau dasawarsa dari PT PBB. Dan ini juga semacam kayak lambang agar PT PBB bisa kembali berjaya menjayakan Persib seperti dahulu kala. Nah, ini, dan menurut gua ini bagus banget. Dan kalau kata gue ininya terlalu pendek ya. Kalau menurut gue ini mungkin bisa lebih dilebarin lagi, kayak lebih dibesarin dan lebih dipanjangin sampai ya sekitar segini lah. Karena kalau di sini doang itu kayak nggak kelihatan gitu nggak sih? Jadinya semacamnya kurang ngeh lah, orang tuh nggak bakal ngeh kalau ada di detail itu. Nah, untuk sponsor mereka menggunakan bahan cutting Polyflex. Untuk di Priapnya Stera mereka menggunakan cutting Polyflex. Lalu untuk Halodoc, untuk Indofood, mobil, Permatabang, di sininya juga. Dan di belakang kopi ABC, Alzuri, dan Indomie mereka menggunakan bahan cutting Polyflex. Kali ini gue sekalian ngebahas sponsor, gue bakalan ngebahas tentang kontroversial Permatabang. Ini kenapa orang pada nanya kenapa ininya nggak ada syariahnya ya? Karena kalau kalian lihat di jersey home, di jersey away itu ada syariahnya, Permatabang syariah. Jadi gini, kalau menurut gua itu suatu hal yang maklum ya di dunia perjersian. Gua bakal ambil contoh di jersey Arsenal. Jersey Arsenal tahun 99-2000 itu mereka sponsor utamanya adalah Sega. Sega itu kayak ya semacam video game dari Jepang itulah. Dan tapi mereka itu
pabriknya namanya Sega, tapi di home-nya mereka menggunakan nama Dreamcast. Dreamcast ini kayak semacam produk dari Sega dan mereka menggunakan Sega-nya sendiri di jersey away-nya. Dan menurut gue itu hal yang lumrah ya, karena banyak selain Arsenal kayak ada Southampton, lalu ada Huddersfield, dan banyak lagi klub-klub yang mereka itu sponsornya satu tapi tiap jersey itu kadang beda. Jadi itu kembali lagi ke pilihan sponsornya. Kalau menurut gua itu hak-hak dari sponsor ya. Mereka untuk memasang apa, karena mereka ya udah ngebayar kepada klub untuk memasangkan produk mereka. Jadi menurut gua tuh serah mereka bakalan masang apa di jersey mereka. Nah, menurut gua di kasus ini kita lihat Permata Bank ini kenapa beda sama Permata Bank Syariah. Kalau misalnya gua lihat di info-infonya, Persib Bandung ini yang sponsor utamanya Permata Bank itu atas nama Permata Bank Syariah. Dan menurut gua Permata Bank Syariah ini kan yang pertama kali kan namanya ya Permata Bank sebelum ada yang syariah, Permata Bank yang konvensional. Dan menurut gue mereka ini membawa Permata Bank yang konvensional ini kayak semacam perusahaan bapaknya lah gitu. Jadi mereka tuh kayak semacam ya sama-sama Permata Bank gitu loh. Dan menurut gue yang bikin ini keren juga, sponsornya ini dijadikan satu warna gitu, jadinya serasi dan asik dilihat. Kali ini kita ke Persib logo. Kalau kalian lihat ini bahannya itu adalah ada dua ya. Jadi kalau kita lihat ini bahannya lebih kecil daripada logo-logo sebelumnya. Jadi ini adalah sebuah inovasi baru dari Sportama dan ini namanya bahannya tatami. Jadi kalau kalian lihat di sini ini. Nah, ini tuh yang di biru-birunya ini mereka itu namanya tatami, kayak semacam tenun-tenun gitu, dan ininya Persibnya mereka menggunakan bahan 3D TPU. Jadi kayak 3D gitu, jadi ditempelin. Nah, mereka ininya ditempel dengan heat press. Jadinya bukan di woven atau di bordir, tapi dengan heat press. Nah, kalau kalian lihat di loreng-loreng ini itu mempunyai makna yang artinya ngahiji atau bersatu. Itu tuh mempunyai doa agar Persib Boboto itu semakin bersatu. Lalu kita lari ke logo Sportama. Logo Sportama mereka menggunakan bahan heat transfer paper. Jadi ini semacam kayak kertas gitu ya. Dan ini mereka kayak di transfer heat, kayak di press gitu, heat press. Kali ini kita ke belakang shop. Kalian bisa lihat di depannya, untuk di depannya mereka kayaknya sublimasi ya. Lihat tuh, putih. Tapi untuk di belakangnya mereka dongker. Jadi gue bingung ini kayaknya ya, jadi ini ternyata mempunyai dua bahan kalau menurut gua. Yang depannya ini kayak sublimasi, dan untuk depannya ini mereka kayaknya polyester ya, kayak benar-benar dari kainnya, karena dari belakangnya kainnya dongker. Dan ini bisa kalian lihat ya, ini kerahnya, dan ini jahitannya, pola jahitannya tuh semacam gini. Jadi ini ribnya, ini bahannya, dan jahitannya menurut gua rapi, bagus. Ya kelewar dikit tapi oke lah. Jadi kali ini kita ke washing tag-nya. Nah, ini washing tag-nya. Kalau kalian lihat di sini mereka semacam ada kayak aksara-aksara Bandung. Ini artinya Maung Bandung ya. Ini aksara yang artinya Maung Bandung. Ini yang tadi logo-logo ngahiji. Di sini gue menggunakan size M dan situ ada tulisannya Sportama 2020 All Right Reserved, Zero Tolerance for Piracy. Manufactured in Indonesia, artinya mereka mempunyai no toleransi untuk pembajakan jersey, dan ini dibuat 100% di Indonesia. Dan ini menurut gue bakalan awet sih. Ini bakalan awet karena ya lumayan keras dan gak terlalu lembek. Nah, kali ini ada yang unik dari jersey Persib. Dari jersey Persib ini washing tag-nya mereka tidak menggunakan kertas-kertas yang biasanya jersey ya. Mereka menggunakan heat transfer. Jadi ini kayak semacam bahan polyflex gitu, tapi dia kayak di heat transfer gitu. Kalau kalian lihat. Nah, yang ini ada bahasa Inggris, terus yang ini bahasa Indonesia, di sini bahasa Sunda, lalu di sini bahasa aksara Sunda. Gitu. Jadi ini menurut gue suatu terobosan yang bagus ya, karena di sini ada bahasa Sunda dan bahasa aksara Sunda gitu. Jadi kita tuh jadi tahu tentang bahasa-bahasa. Tapi kekurangannya ini gue agak kecewa ya, karena kalau kalian lihat ya di sini, tuh, yang ini mereka garisnya sempurna, dan yang ini nggak sempurna. Tapi ya emang itu sih kekurangannya, karena mereka
kecil-kecil kan, jadinya gampang lepas. Jadi kalau dicuci itu yang bener-bener harus special treatment gitu. Menurut gue nih agak kurang sempurna ya dalam heat pressnya. Oke guys, sampai sini aja reviewnya. Nah, kalau kalian pengen lihat fit on body-nya di gua gimana, jadi gua bakal pakai size M. Pengen tau gimana? Langsung aja check it out. Oke guys, untuk jersey Persib ini gua kasih rating 8,5/10. Kenapa? Pertama, menurut gua ini jersey bagus banget desainnya. Ini gua menggunakan size M dan dia memakainya tuh ya size M kayak lurus aja gitu, lurus gitu. Jadi kalau kalian misalnya badannya agak buncit, mungkin lebih ditambahin lagi ya. Lalu untuk lengannya mereka agak panjang ya, mereka agak panjang, jadi nggak terlalu ngatung. Mereka agak panjang, dan untuk lehernya ini mereka agak lebar gitu ya. Nih kalau kalian lihat nih. Tapi emang kayak gini sih yang namanya jersey yang berkerah harusnya kayak gini sih, lebih keren gitu ya. Nah untuk pemakaian sendiri gue bilang ini enak banget. Ya gue kayak ngerasa nggak pakai jersey yang banyak sponsornya, karena sponsornya tuh ringan banget, demi apapun ringan banget. Kalau kata orang logonya ini mengganggu ya, kalau kata gue enggak, karena logonya tuh kecil dan menurut gue nyaman. Gue pakai tuh kayak nggak ngerasa pakai logo gitu, nyaman banget ini. Rasanya beda kayak jersey futsal SMA ya, walaupun bahannya sama. Dan untuk kekurangannya menurut gue untuk harga 500.000 itu terlalu mahal ya bagi jersey seperti ini, karena mereka kualitasnya nggak sama seperti jersey home dan away. Menurut gue untuk harga jersey ini menurut gue lebih diturunin ya, dia sekitar antara 300-400 itu masih worth it. Kalau menurut gue 500 sih nggak terlalu worth it ya, karena dengan harga segitu lo dapat jersey yang ya mendingan. Kalau kata gue lo mendingan yang home lah kalau lo nyari teknologi. Tapi kalau lo nyari desain, gue saranin sih yang karena dia lebih klasik dan kayak back to 90 gitu. Jersey ini bisa lo dapatkan di Persib Official Store. Nah, nanti bakal gue kasih linknya. Oke sob, sampai sini aja review jersey Persib Bandung 2020 alternate dari gue. Kalau lu suka bisa tolong drop like di bawah, dan juga berikan komentar lu apa mengenai pendapat lu tentang jersey ini, apakah ini worth it atau tentang sponsornya, atau ya serah lu lah pendapat lu tentang jersey ini. Lalu jangan lupa di share juga ke teman-teman lu, boboto, viking, cowok maupun cewek, teman-teman lu yang fans Persib semuanya di share, jangan lupa biar tahu betapa bagusnya jersey ini. Lalu jangan lupa terus subscribe dan like video gua, karena channel gua akan terus membahas tentang jersey dan juga sejarah bola, dan bagaimana sharing, bagaimana merawat jersey, dan pokoknya pengetahuan tentang jersey dan bola lah. Nah itu saja videonya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. So keep shining bro, bye bye.